Nia anu gamara resepet-sepeta. Nia apakalabiri magirialanga. Nia pangadakang. Nia turiolota. Nia agama ni katapaki. Mingkania apakah sekre. Ia mintu lipa ampakalepui. Lipa kaya mintu Indonesia. Lipa gajah duduk bate parekanna Indonesia. Tahun lahir baru. Tepuk tangan sekali lagi buat Ibu tahun lahir baru. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa yang ada di rumah, senang sekali untuk hari ini saya Ical kembali dalam program Ustadz Gaul bersama Ustadz paling terkece Depur Indonesia. Nah, pastinya untuk hari ini masih tetap disponsori oleh Sarung Gajah Dulu Ibu Kreasi Indonesia. Nah, untuk hari ini ibu-ibu, Bu. Jadi Ustadz Gaul hari ini akan memberikan tausiah Ustadz ya. Kita akan berikan tausiah kepada ibu-ibu yang sedang dari Miftahul Khair Balu, Kabupaten Maros tentunya ya. Tapi nanti juga akan ada 2 pertanyaan atau 3 pertanyaan, masih bisa kita kesempatan ibu-ibu yang menjawab ya, yang memberi pertanyaan pada Ustadz. Tapi ibu jangan keluar dari temanya kodong di. Pokoknya nanti temanya ini ibu-ibu pertanyaannya itu, jangan curhat tentang suaminya ya Pak ya. Ya, biasanya ibu kan dia curhat dong Ustaz. Iya. Tapi sebelumnya kita beri iklan dulu Ustaz ya. Jadi ibu sekali lagi saya ingatkan pemirsa yang di rumah juga untuk selalu memfollow untuk Sarung Gajah Dulu, mau tahu produk terbarunya itu bisa di Facebooknya Bu. Facebooknya itu di @gajahdulu_id atau bisa follow di Instagramnya itu @gajahdulu_id atau bisa kunjungi websitenya di www.gajahdulu.com. Masya Allah cantik-cantik Pak Ustaz. Orang Maros ya. Iya, istiqomah. Roti Maros. Roti, ya. Kita beri iklan dulu Ustaz. Roti Maros aman ya. Jadi jangan kemana-mana, bisa dulu tetap di program Ustaz Gaul bersama Sarung Gajah Dulu Kreasi Indonesia. Kreasi Indonesia. Dan pasti bersama ibu-ibu Majelis Taklim Istiqomah. Miftahul Khair. Balu. Fotonya Istiqomah, Allahu Akbar. Oh, itu ya. Ibu tertanya dulu buat Miftahul Khair boleh bantu dulu. Nah, Ibu. Mau kita temanya hari ini apa? Pemirsa di rumah juga pasti penasaran Ustaz. Iya, tentu. Temanya kita untuk hari ini apa Ustaz? Indahnya berzikir. Iya. Oh, indahnya berzikir. Jadi setengah berzikir. Nah Ibu, pemirsa di rumah masih penasaran? Mungkin langsung saja Ustaz. Apa ada?
Indahnya bersikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala, amma ba'd. Ibu, ada kuliah bentuk mi berdana seperti cilana hilang sebelah. Kenapa? Karena ku menangis ya, mungkin diakibatkan lama menunggu. Ibu-ibu yang dirahmati Allah dan pemirsa di rumah yang senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam hati ini akan terasa indah ketika hati ini selalu mengingat Allah. Indahnya berzikir. Ibu, ada satu kisah. Orang ini terus berjalan dengan senyum yang sangat luar biasa. Tapi dia bukan orang gila. Gentar itu orang gila, biar kucing lewat senyum tong. Dan menjelaskan tinggi. Iya, berarti tidak sehat ini barang. Ini selalu merasakan keindahan. Tidak ada yang namanya pusing, tidak ada yang namanya bingung gara-gara pekerjaan dunia. Selalu dia merasakan ketenangan di hatinya. Ternyata datanglah seorang siswa, santri. Dia santri, datang dari kampung yang lain. Dan santri ini ternyata ulama besar juga. Ulama besar. Jadi dia datang ke suatu tempat, akhirnya dia makan satu roti. Roti manis. Iya, ini nih roti disinggung. Dia makan satu roti. Ternyata roti ini membuat rasanya berbeda. Kenapa bisa? Enak sekali. Karena belum dirasa. Kita belum dimakan ini. Nah makan dia ini enaknya luar biasa. Siapa yang bikin ini roti? Akhirnya dia cari. Itulah orang yang bikin roti. Ketika dia keluar dari rumahnya, dia tidak pernah wajahnya murung, tidak pernah moro-moro, mere-mere, marah-marah, tidak pernah rasa susah, selalu senang di hatinya. Nah, akhirnya dia mau cari tahu bagaimana caranya nak bikin roti, bagaimana caranya nak bikin, pakai selai coklat kainnya atau bagaimana? Selai kaya kayaknya itu bagaimana? Ketahui ibu dalam hatinya. Kira kapan pipi roti marah sustas? Selalu bertanya dalam hatinya dari cari. Apa pertanyaannya? Pasti bukan orang biasa yang bikin. Ternyata dia penasaran. Dia lihat proses pembuatannya. Sampai bermalam di dalam rumahnya itu penjual roti. Apa yang terjadi? Ternyata penjual roti itu menggunakan alat sederhana, pakai tangannya, dia guling-guling itu terigunya. Pakai tangan, dikasih lagi mentega, ya, manual dikasih lagi minyak, dikasih lagi gula, dikasih lagi terigu dengan cara manual, dengan tangannya, tidak menggunakan alat lain. Begitu dia coba lagi, dia makan lagi hasil rotinya, ternyata luar biasa. Ada hal di baliknya itu. Tapi murid ini belum tahu. Ternyata murid ini juga imam besar. Bahkan ada dia di dalam mazhab, 4 mazhab yang kita kenal. Mulai dari Maliki, Syafi'i, Hambali dengan Hanafi. Apa yang terjadi? Ternyata dia bertanya, Bapak yang pembuat roti, kenapa kamu nanya? Belum bertanya, kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Akhirnya apa yang terjadi? Dia beranikan diri. Bapak, saya mau tanya, apa rahasia ini buat roti? Kenapa enak sekali? Dia hanya bisa tersenyum dan mengatakan, Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tambah bingung. Apa maksudnya? Dia bilang, jika kau kenal dirimu, maka kau kenal Tuhanmu. Ya saya tanya roti, bukan diriku. Saya tanya roti. Maka jawaban yang paling tepat dia sampaikan itu tadi cuma sekedar bayangan.
Ternyata dia sudah paham. Kalau kita tanya pasti tidak paham. Ternyata pembuat roti ini paham bahwa yang bertanya juga ini adalah seorang ulama. Oh, sama-sama. Sama-sama. Baku iseng-iseng, pura-pura tidak tahu sih. Pura-pura tidak mengetahui. Apa yang terjadi? Ternyata dia mengatakan, karena saya ulet ini roti, saya kelola dengan tanganku. Di saat saya mengelola dengan tangan, bibir saya terus bertasbih kepada Allah, terus berzikir kepada Allah. Masya Allah. Tadi ibu menunggu sabarnya berzikir. Allah. Tapi kurang di jalan kota katanya jalan kota. Allah. Ini makanya jalan kota kami yang kuliah tadi. Iya keras. Kayak ini jalan kota tidak berzikir. Coba berzikir kok. Tapi saya rasanya terjamin. Susah gigi mami apakah kuat mengunyah atau tidak. Apalagi pun sari awam. Sari awam suka. Iya. Jadi Kaical. Ini ibu-ibu luar biasa, merah hati sedang. Iya, tapi ada tuh merah minyak. Merah rasa. Pasti merah hati. Ayo lupa nih. Bahkan bukan cuma itu, bibirnya yang tadi merah coklat. Iya, ada serikaya. Iya, serikaya ada tapi tidak narasa, itu nana sehari minggu yang berarti tentu tidak datang ngonerna. Ibu, oh ibu, dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ternyata zikir bisa membuat hati kita ini merasa nikmat. Ya, makanya orang kadang tidak syukur dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Biasa. Sudah dikasih kendaraan, sudah dikasih apapun, dia tidak menikmati apa yang Allah berikan. Kenapa? Karena Allah tidak ada di dalam hatinya. Coba simpan Allah di dalam hati kita. Makanya Rabiatul Adawiyah yang hanya ada di hatinya cuma Allah. Ketika ditanya siapa yang di dalam rumah, apa dia bilang? Allah. Makanya dibilangnya gila. Gila ini orang. Kenapa tidak ada Allah bicara sama kita? Akhirnya takut. Ketika ditanya siapa yang di dalam, dia bilang saya Rabiatul Adawiyah. Ternyata di saat dia berzikir, orang sedang memanggil namanya. Siapa di dalam? Tentu jawabannya Allah. Tapi di saat dia tidak berzikir lagi ditanya siapa di dalam? Oh saya Rabiatul Adawiyah. Ini betul sendiri. Iya. Kalau ada di kolektor, penagih. Siapa di dalam? Tidak ada orang. Kunci. Yang betul kunci bu. Iya. Dia bisa bicara. Meong, siapa itu? Kunci. Iya. Ibu. Oh ibu. Jadikan Allah penolong kita. Jadikan Allah yang mengisi hati kita. Insya Allah dunia ini fana, dunia ini tidak ada artinya. Dunia ini hampa. Apalagi kalau kita tidak pakai sarung gaya dulu. Hampa terasa hidupku tanpa dirimu gaya dulu. Tanpa episode. Iya, tanpa episode. Makanya penuh dengan zikir. Kalau lihat lagi sesuatu yang aneh-aneh, kan biasa tuh mata melihat lain-lain. Palsu pasti jadi cuna. Kenapa itu merah tongi digina? Biasa kan begitu. Tapi ya supaya hilang semua perasaan yang miring-miring, bibir yang mau mak gosip. Kalau zikir kita lihat aneh. Astagfirullah. Allah. Ingat ya saja. Ya. Baru buka HP. Baru buka HP. Ini mantong ini aneh. Kenapa kan ditolak cintanya? Jauh nilainya dari India. Dari India ke wajah lu tahu gitu. Belum dikasih tahu ceritanya ngepuluh nih orang. Betul tidak? Marah-marah mau tadi begitu nung dia klarifikasi. Wih kudu astagfirullah salah. Salah dalam menuduh. Nah, makanya jangan tuduh orang lain.
yang tidak bisa, yang sebenarnya tidak bisa ditahu fakta yang sebetulnya. Begitu tahu fakta yang sebetulnya, ternyata kita yang salah. Kenapa? Karena pulsa kotanya tidak cukup. Makanya ada dengar sepotong-sepotong berita. Oh, cerita kita kan nanya terlanjur nih. Baru yang temani cerita Pak Gosi. Udah sebaliknya berita. Kalau orang bersih gitu, kira-kira apakah wajibnya itu diucapkan, dilapaskan atau bisa dalam hati? Kalau berzikir itu bisa diucapkan, bisa di dalam hati saja. Bisa diucapkan, bisa di dalam hati. Di dalam hati. Kepalanya sama-sama. Ya. Sama-sama. Makanya Naqsabandiyah kalau berzikir tidak bergerak bibir, hatinya berzikir. Ada tuh saya dulu kalau biasa bisa lihat terus maaf bukan di sini ya. Ya. Jadi kalau di masjid ya betul. Ada zikir khalwatiyah. Itu namanya rate. Allah, 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 Allah. Yang tidak ada tadika anak muda ya. Gremol. Itu anak muda itu. Iya, nggak bisa disebutkan, bukan sponsor. Ibu, oh ibu, makanya mulut berzikir, hati berzikir, maka perasaan akan selalu indah. Bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan berzikir hati bisa tenang. Hati tak gundah gelisah merana galau. Kalau kita jadikan manusia sebagai penolong kita, berarti kita menganggap manusia ini adalah hal yang berarti. Tapi kalau Allah menjadi penolong kita, Allah tidak pernah mati, Allah tidak pernah miskin. Innallahal ghaniyul mughni. Allah maha kaya, maha memberikan kekayaan. Tapi kita kalau bersandar kepada manusia, bagaimana nanti kalau tutup usaha? Bagaimana nanti kalau tidak ada diam? Berhenti mak kodok. Kenapa dipecat kok? Tidak, di PHK sana sih, pecat PHK sama. Jangan takut, innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau kita berharap kepada manusia, manusia akan sakit, manusia akan jatuh bangkrut, manusia akan lemah, manusia pasti akan mati. Allah tidak pernah lemah, Allah tidak pernah bangkrut, Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah mati. Makanya bersandar kepada Allah, angkat tangan, ya Allah, aku kuat menahan segalanya. Begitu cukup sama ya Allah, ini Allah. Jika rezeki kami di langit turunkan, jika di bumi munculkan, jika di penggadaian tembuskan. Makanya ibu-ibu, oh ibu, sandarkan dirimu dengan zikir. Lain itu masih ada doa-doa zikir yang bagus dalam Al-Quran. Mau tahu doanya? Setelah pesan-pesan berikut ini bersama Gajah Duduk Kreasi Indonesia. Ada yang kedua terus ya, dan dua-duanya saja. Jadi bisa di luar, saya mengingatkan jangan kemana-mana. Pasti kita kuat setelah satu ini. Tetap di program sekarang bersama Salve Duduk Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program sekarang bersama Salve Duduk Kreasi Indonesia. Dan pastinya kita masih bersama Ibu Majelis Taklim Miftahul Khair Balu dari Kabupaten Maluku. Nah, sebelum kita lanjut tausiah, bisa di rumah tausiah dari Ustaz Farid dari KJ terhit Debur Indonesia. Kita ingatkan kembali buat Ibu Majelis Taklim Miftahul Khair Ya. dan bisa di rumah untuk jangan lupa follow Betul. dari Facebooknya, ya. Ini untuk mau tahu produk terbaru Ustaz. Jadi Oh, bisa ya. langsung follow di Facebooknya. Ada juga bukenanya ya? Ada bukenanya. bukenanya. Jadi Gajah Duduk _ID di Facebook dan untuk di Instagram itu @gajahduduk_id. Atau bisa nanti kunjungi website-nya Bu Ya. di www.gajahduduk.com. Masya Allah. Nah, Ustaz, Iya.
sebelum tausiah yang kedua, Ya. ini jangan lupa tadi utuh ini. Kayak benderanya berdiri, apa boleh aku ini kan bangnya. Iya. Oh ini nih kedai 189 dari Iya. Maros. Oh iya, ini Dan juga di sana istana roti. Maros, ada Ratu Maros kan. Iya. Pokoknya dua-dua kalau setiap pulang ini Ustaz Ai. Iya. Dan ada juga ada ya mana ya? iya, ada. Mana Bu ya? Ada Kak. Ada Bu. Ada kan tinggal bertiga Ustaz Ai. Dan tentunya ibu-ibu ini juga senantiasa dibina oleh saya sendiri dan disponsori selalu oleh Gajah Duduk dan juga selalu ditemani oleh Bapak Haji dari Sinar Tim. Ya. Masyaallah. Nah, Ustaz, nanti kita bicarakan masalah udah yang kita mau pulang ya. Siap. Istana Maros dan kedai 189. Oke. Sekarang kita lanjut lagi di segmen berikutnya. Tausiah kedua silakan kepada Ibu. Pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu amalan zikir supaya kita senantiasa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Apa itu? Singkat sekali. Apa zikirnya Ustaz? Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Nah, ada ini dipanggil. Ya Ayu. Ya Hayyu, Ya Hayyum, Ya Qayyum. Apa itu? Hayyu maha hidup, Qayyum maha berdiri, perkasa. Makanya itulah yang membuat kita kuat. Ada masalah tetap senyumnya indah. Ternyata orang tidak sehat. Karena senyum terus tidak kerja. Ada masalah tetap senyum, tetap bahagia. Kenapa? Dunia ini mataul ghurur, kesenangan yang menipu. Tidak ada akhirnya. Dia merasa beban di dunia ini masih kecil, tapi beban kita yang kita pegang janji dari Allah, alastu bi rabbikum, siapa aku kata Allah, kita ambil janji lalu berkata qalu bala syahidna, engkau Tuhan yang aku sembah. Makanya orang yang rajin zikir dijauhkan dari petaka, dijauhkan dari segala derasnya musibah. Memang musibah pasti akan datang kepada kita, tapi karena selalu berzikir kepada Allah, maka Allah mudahkan melewati musibah itu. Orang yang hebat, yang kuat karena zikirnya hebat, karena zikirnya kuat. Bukan cuma itu, kita harus berlindung, berzikir. Makanya setiap selesai sholat kita baca ayat kursi, kita baca zikiran, tahlilan, kita baca yang namanya doa-doa supaya bisa menguatkan, memengari tubuh kita. Karena kenapa? Karena man qara'a ayatul kursi fi duburi maktubah sholat. Siapa yang baca ayat kursi saja setelah selesai sholat fi zimmatillah, maka Allah memberikan perlindungan kepadanya. Makanya kalau dibaca di waktu maghrib sampai subuh, dibaca di waktu subuh sampai maghrib. Apalagi di sini paling keras-keras maksudnya sihir. Tiba-tiba baru mau minum, Apa itu sih? kena sihir. Iya. Sihir. Apakah itu sihir? Ada Ustaz? Atau cuma sulap? Bukan sulap, bukan sihir. Ada kadang-kadang. Sihir itu ada. 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 Sejak zaman Nabi Sulaiman sihir sudah ada. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. Jadi di masa Nabi Sulaiman, setan itu sudah menggunakan sihir. Nabi Sulaiman tidak kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Kenapa? Mengajarkan sihir kepada manusia. Yu'allimuna an-nasa sihr. Bagaimana caranya setan mengajarkan sihir kepada manusia? Mantra-mantra. Mantra-mantra. Loka-loki, loko-loko. Waka-waka. Sambil minum Sambil ya, mantra. Mantra itu bertuliskan apa Ustaz? Kode-kode?
Ada juga yang bertuliskan tulisan Arab. Ada. Hati-hati. Jadi lipat-lipat Ustaz. Tahu? Dapat tahu saya, dapat tahu dari saya tebak. Mana pernah gini? Ya, pernah di kuliah. Nah, pernah tadi. Tapi saya tidak bisa tebak. Apakah itu apa dan apa? Bedakan mantra, bedakan azimat, bedakan doa. Ada itu biasa doa. Kenapa nak lipat-lipat? Kamu nak bawa pulang nanti di rumah nak apa? Tadi ya hayu, ya dia tulis supaya nanti cucunya bisa baca, cucunya ambil di tengah Al-Quran. Nah, amal kami juga. Ya. Makanya diperjelas. Jangan ditulis saja. Jangan sampai anak cucu kita nak kasih masuk di air baru nak minum. Nah kali dong iya kertas nu minum. Makanya Jelas kayak betul. diperjelas. Jangan dikasih tahu saya begitu saja. Tapi ada itu Ustaz. Nak kasih celup di air itu doa, diminum sembuh. Itu wali. Saya ini wali Ben. Kalau wali itu biar tidak nak tulis, nak celupkan saja tangannya di air diminum, sembuh. Kalau saya celupkan tanganku di air, kita minum. Kalau bukan cacingan pun taber. Iya, bisa bundrang. Iya benar batang, bunyi-bunyi. Ternyata keluar itu. Ya. Jangan tahu gitu. Ustaz tadi kalau udah baca kita kasih di kertas jadi. Tapi amalan para wali apa? Sabar. Wali itu mendapatkan yang namanya ujian dari Allah betul-betul. Tahu Nabi Ayub itu? Tahu apa ujian yang diberikan kepada Nabi? Penyakit. Bisa kira-kira tahan kalau sakit-sakit nih. Gigi kita sakit. Mati mangkap. Sudah kau mati ya. Opa, Mami mati. Semua bisa dikena kalau marah-marah kan saya. Coba Ayub. Seluruh kulitnya melepuh, bahkan keluar ulat. Apa kata Ayub? Ya Rabb, biarkan tubuh ini hancur, tapi jangan dilarang, supaya aku tetap berzikir kepada. Hartanya dihabiskan, hewannya mati semua, tidak sempat dijual jadi hewan kurma. Anaknya habis, istrinya sisa satu. Dan ada barangnya tersisa Ustaz. Apa itu? Sarung aja dulu. Sarung aja dulu ya. Tapi Ustaz, masalah ya, sudah bergabung juga Bapak-bapak sebelah Iya, Bapak-bapak sudah bergabung. Assalamualaikum Pak. Ya Pak, Assalamualaikum. Masya Allah. Cantik-cantik, ada juga ganteng-ganteng. Iya, pokoknya lengkap. Ada sarung, Gajah dulu. ada gajah. Sarung, gajah, duduk. Ya. Gajah, oh gajah. Baru gajah Bu. Begitu Ustaz ya, jadi Ya. Zikir putus kan. Dia cuma minta jangan lidahku ya Allah. Kenapa? Saya mau pakai berzikir. Coba. Makanya Bapak Ibu kalau kita amalkan tadi itu ya Hayu, ya Qayyum. Di saat rapuh-rapuhnya kita kuatkan diri dengan ya Hayu, ya Qayyum, ya Hayu, ya Qayyum, ya Hayu, ya Qayyum. Jangan ya tagihan, ya hadisan, ya tagihan, ya hadisan. Tapi kalau saya pulang di mana, saya pulangnya ada ya tagihannya ada sana Ya tagihan. tagihan, ya hadisan, ya tagihan, ya menunggak. Ibu, oh Ibu, kuatkan hati dengan zikir. Makanya kalau kita ada masalah zikir, saling mengingatkan. Kenapa Ki? Saudaraku, aku cerita nggak ya? Jangan ide. Bilang kenapa kamu cerita? Pokoknya dramatis sekali. Nah kalau wajib dengan dia. Dia tidak mengingatkan nih. Harusnya itu ketika kita dapat begitu istighfar. Perbanyak itu berzikir. Ada teman lagi Ustaz kalau madang kalau itu datang di jemu. Iya. Nah, orang kan bisa ya sikir kan? Sikir kemudian istighfar gini. Pas pada doa nanti ada sih.
Oh mati. Mau mati. Besok gitu juga saya juga. Dan aja kalau zikir di saat-saat momen terakhirnya, tapi pulang keluar kita 2 jam dan Ya, mau mati. mati nih. Sebentar 2 jam lagi mati berdiri 2 jam lagi minggu ini. Setidaknya itu ketika ada orang juga yang dalam sakaratul maut itu lakiru mautahu la ilaha illallah. Tuntun dia untuk membaca kalimat tauhid la ilaha illallah. Kenapa? Karena itu mengingat kepada Allah. Ingat itu kepada Allah, berzikir kepada Allah. Karena zikir itu artinya mengingat. Kalau hamba tidak mengingat kepada Allah, maka hamba ini sombong. Siapa yang jadikan kita kalau bukan Allah? Kalau Allah mau ambil maunya, kun fayakun, jadi maka jadilah. Habis kita. Apa yang kita banggakan? Bibirmu yang tebal kena injuk, habis. Cilatmu palsu. Apa yang kena hujan? Iya, betul. Tidak saya Ustaz. Kenapa? Permanen. Ini spidol itu. Maka dekatkan diri dengan Allah karena tidak ada teman yang sejati kecuali Allah. Sama tadi kisahnya. Bahkan kisah ini juga pernah terulang ketika Siti Jenar, Syekh Siti Jenar itu dia anggap kafir karena pernah dipanggil Syekh Siti Jenar, antum dipanggil sama kiai, sama wali songo. Apa jawabnya? Siapa di dalam? Siti Jenar? Ada Syekh Siti Jenar? Katanya Syekh Siti Jenar tidak ada, yang ada Allah. Karena lagi berzikir. Itu hebatnya. Ya. Jadi mungkin siapa tahu ibu-ibu penasaran yang mau bertanya. Kadang tadi itu begini bibirnya. Belajar kabar tanya itu atau berzikir. Oh, berzikir. Ini berzikir ya. Berzikir. Oh, berzikir. Ya Hayyu, ya Hayyu. Ya Qayyum. Ya Hayyum, ya Qayyum. Ya Hayyu, ya Qayyum. Ya Hayyum, ya Qayyum. Coba latih bibir tak? Ya Hayyum, ya Qayyum. Jangan pernah kamu begini ya. Ada sebagian. Hai, pabrik kencung itu, pabrik kencung. Ya. Hayyum, ya Qayyum. Ada sedikit tadi saya kata yang mungkin itu bagus tuh. Bukan ayat apa kan? Masih ibu jenis tadi terlalu hair baru-baru ini keren. Keren, apalagi nanti sudah. Oh, Dasar gajah dulu pasti. Nah, maksudnya segmen setelah ini, ibu kita akan ada kesempatan 2 aja ya. 2 penanya yang akan memberikan pertanyaan kepada Ustadz, Ibu terkait tema kita yaitu zikir, Ustadz ya. Ya. Tapi kita beri dulu. Indahnya berzikir. Indahnya berzikir. Ibu, siap bertanya ya setelah ini ya. Tapi kita berikan dulu Ustadz ya. Ya. Nah, bisa dari rumah jangan kemana-mana karena kita yang bertanya di program Ustadz Kaul. Setelah satu ini tetap di program Ustadz Kaul bersama Sarmaya dulu. Kreasi Indonesia. Kembali lagi di program Ustadz Kaul bersama Sarmaya dulu. Kreasi Indonesia. Dan bisa ditempat bersama Ibu Majelis Taklim Miftahul Khair Balu Kabupaten Maros. Asik. Masih aman Ustaz karena Aman. hujan. Hendak hujan ya. Karena disemprot AC. Ada hawa-hawanya jalan kote dan Tapi setelah berikan saya kira ditambah Ustaz tidak. oh tidak. Masih butuh 3. dari Gereja Sarwa Sudah dari Istana Maros aman ya. Aman. Bu. Bu. Nah, sekarang kita kasih kesempatan Ustaz ya. Ya. Ibu ada 2 pertanyaan silakan yang mau bertanya silakan kita beri kesempatan. Saya ibu dulu nih. Ibu mau tanya ya silakan. Yang mana di sini? Kan ya begitu saya saja gitu. Itu bahasa aja dulu gitu. Ya bukan ada mata sih. Ya. Nama siapa? Dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jumrani
Ya. Pertanyaan yang diberikan kepada saya, pertanyaan saya adalah yang manakah Ustaz yang termasuk zikir batin itu? Ya. Saya pernah mendengarnya Ustaz dari kesempatan kali ini untuk Ustaz Boleh. Ustaz. Kemudian pertanyaan saya yang Yang terakhir. yang manakah yang termasuk nafas-nafas zikir itu? Apakah bagian-bagian daripada doa dan lain sebagainya? Ya. Tolong Ustaz, terima Siap. kasih. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta tolong media tapi minta tolong jawab. Satu lagi boleh Bu, nanti dijawab sekalian. Oke, Ibu cantik ini saya kan masih anak kecil. Aman. Berkaitan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sama-sama. Perkenalkan, nama saya Ibu Hasna dari Majelis Taklim Miftahul Khair, lingkungan Balu-Balu, Kelurahan Tarwadat, Kecamatan Kurikale, Kabupaten Maros. saya nggak mau tidak serumah tuh. Saya mau bertanya, Ustaz. Iya. Mau jawab ya. Zikir apa yang sebaiknya dibaca untuk memperlancar rezeki? Assalamualaikum. Amin. Ya, Ustaz, terima kasih. Iya, iya. Ya, terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya, ya. Jadi sebelum kita jawab kita minum dulu. Salah. Kenapa? Jadi, Ibu. zikir ki, Zikir. belajar, cita-cita ki bekerja. Dapat rezeki. Bisa dapat. Jadi yang pertama itu adalah zikir batin. Batin itu menahan napas, pernapasan. Seperti apa tuh? Itu ilmu batin. Ya, kita sebenarnya punya batin tapi tidak sadar. Makanya kalau masuk di WC buang air kecil itu batin. Yang kedua. Itu ya. Iya. Nah, itu batin. Itu teknik pagi. Teknik pernapasan. Oh. Makanya kalau menggunakan zikir batin, Allah Ahmad, itu Diucapkan atau lewat hati? batin yang merasa. Makanya ketika itu kedamaian dan ketentraman selalu ada di dalam hati. Karena banyak orang berzikir, bibir berzikir, tapi tidak dibarengi hati, tidak dibarengi oleh batin dan tidak diyakini dalam hati. Kalau orang suka batinnya Ustaz. Makanya diucapkan melalui lisan, dibenarkan oleh hati, dibarengi batin. Itu. Jadi kalau benci sama kita jangan di batin kita. Karena Ya. pasti ada zikir batin. Oh, saya Makanya itu ada batin sama dengan nikah batin. Diucapkan dengan ucapan ijab kabul, digunakan batinnya. Batin itu sekali napas. Saya terima nikahnya Lamarto binti Lamarto dengan seperangkat alat sholat dibayar cicil di Pegadaian karena Allah. Sah. Karena satu kali ambil napas dan menghadirkan Allah dan Rasulnya sebagai saksi. Itu batin, nikah batin, zikir batin. Yang kedua, bagaimana kita zikir supaya melancarkan rezeki. Harta milik Allah, semua milik Allah, emas milik Allah, gunung milik Allah, nyawa kita milik Allah, semuanya milik Allah. Makanya kalau kita yakin, kita kenal Tuhan kita, maka kita kenal diri kita. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dirinya, dia kenal Tuhannya. Makanya mengingat saja, apa zikirnya Ustaz?
itu tadi bisa termasuk zikir mengundang rezeki. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum. Bahkan pernah saya ditanya oleh seorang guru, pernah mengajar saya, dia dapatkan dari ulama yang sanadnya jelas, dia baca ya Hayyu ya Qayyum 1000 kali, maka Allah ijabah keinginannya. Masya Allah. Itu 1000 kali. Tapi kalau mau lebih cepat diijabah, baca salawat Nabi. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhadu bil uqad wa tanfaridu bil qur'an wa tuqaddu bil hawaim wa tunalu bil rawaim wa khusus awati wa istasqa lamam wajhi karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamati wa lam fi kulli lamati wa nafasi bi adadi kulli malumin lah. Berapa kali Ustaz? 4.444 kali. Ambulans. Bukan rezeki dah. Tidak ada di waktu untuk makosi. Lagi bu. Banyak sih. Zikir. Kalau ada Hayyu, ya Hayyu, ya Qayyum. 1000 kali. 1000 kali. 1000 kali. Saya dapat rezeki dapat benjol Ustaz. Saya dulu begini ya. Tidak runtuh. Tapi kalau setara wali, pernah dengar nggak kisahnya ahli zikir? Nah, Begitu datang mobil pengangkut semen 1000 sak, katanya ini yang beli, ini ditanya, ini 100 tahun yang lalu mati, kenapa dia pergi beli semen? Ternyata dia adalah wali ahli zikir. Siapa dia? Imam Lakeo. Itu tidak ada yang tahu. Kalau ibu bapak jadi ahli zikir, jangankan harta kecil, yang besar pun Allah kasih sekejap mata. Kayaknya ibu, oh ibu, kalau saya berzikir ke saya, lakukan saja dulu. Kita ini banyak minta tak, baru tidak ada yang dilakukan amalan. Banyak yang minta berdoa atas satu jam, ya Allah, apalagi yang di depan rumah, ya Allah. Bagaimana kita nanti tak butuh baru minta tolong sama Allah? Di mana waktumu masih kaya, masih punya harapan, masih ada kekuatan, masih sehat. Nanti miskin Allah sehat mall. beda Ustaz. Beda. Yang perlu diperhatikan bu. Bu. Orang tidur kan sih minggu juga bu. Betul dapat. Andainya mau beli ini mau kena gajah dulu, cepat nih. Jadi bu, sebagai kesimpulannya, dizikrillah subhanahu dulu, jadikan ingatan mengingat kepada Allah itu menenangkan hati. Insya Allah apapun yang kita inginkan, yang kita minta, karena kebaikan-kebaikan dalam zikir membuat kebaikan-kebaikan di dalam hidup kita. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa minta berdoa kepada Allah, karena zikir dan doa sebenarnya satu bagian yang tidak bisa dipisahkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah wal irsyad. Saya tutup dengan sebuah pantun. Roti Maros Jalan Kote, itulah nama-nama kue. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi Roti Maros Jalan Kote, nama kue tapai disoles juga. Roti Maros disoles. Itulah nama kue. Ya. Nah ibu. Bu. Nah, bu kita lihat terus ya dari Ustaz Farid yang Ustaz kalau kita terkece pur Indonesia. Mudah-mudahan ibu-ibu bisa dari rumah ini bisa menjadi oleh-oleh Ustaz. Ya. Dibawa pulang bu, dia makan, masuk telinga kanan, keluar. Ya. Masuk telinga kanan sampai di otak bu, ya keluar lagi dari kiri. Ya, dan mudah-mudahan diamalkan sehingga nanti diambil lagi kita dapat syafaat. Amin. Amin ya rabbal. Amin. Nah, bisa di rumah. Sebelum kita tutup, kita ingatkan kembali untuk follow segera ke Facebook dari Gajah Dulu, itu di gajahadul_id atau di Instagramnya @gajahadul_id atau di websitenya Ustaz. Ya. www.gajahadul.com. Nah, sekarang kita mau ucapkan terima kasih buat Majelis Talim Miftahul Khair. Balu. Dan terima kasih buat Gajah Dulu transfer kita hari ini. Dan tentunya bisa di rumah. Saya katakan
pukul 4 sore ya Bu, dan tayang ulangnya di hari Senin jam 11 siang. Ya Bu ya, jangan lupa nonton dan follow Instagramnya. Oh YouTube. YouTube channel Fajar TV di Fajar TV Makassar, karena nanti akan tayangannya kita tayangkan juga di YouTube Fajar TV Bu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf bisa di rumah ya, karena kesempatan Allah SWT.